itu sakit jiwa, ngapain didengerin orang pengacara sakit jiwa? Di mana aja dia selalu cari panggung. FH itu pengacara udah nggak laku, siapa yang mau pakai Farhad? Di mana-mana kalah kok. Hah? Kasus Vina aja kalah, gimana? Mau besar suara si FA? Pengacara sakit itu, nggak usah dengerin. Dia tukang-tukang ngelapor, cengeng. FH itu nggak usah dengerin. Pengacara sakit jiwa. Ya, harus diperiksa kejiwaannya itu si FA itu. Hari ini baik, besok serusak lagi. Hari Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita bahas yaitu yang lagi viral tentang Firdaus Aiwobo tak peduli respon netizen soal kelakuannya naik meja ke persidangan. Waduh, ini benar-benar nggak ada akhlak banget ya. Aku tuh sama dia tuh kurang respect karena zaman-zaman pada waktu kasusnya Peggy itu yang di penjara, terus pada saat kasus Vina, terus juga kasusnya Agus tuh ya, dia kan sempat nimbrung, tapi kayaknya hanya ingin pansos gitu loh. Dan di sini kita lihat ya beritanya dan kita lihat ucapan dia dari apa aja nih. Terus ini ada tulisan apa nih? Pon penangsang. Ini efek kecubung dicampur sama lem aibon. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. karena saya fokus pandangan saya ke sana, pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya, tahu-tahu saya udah di atas meja, gitu. Jadi itu refleks saya. Gitu. Ya. Tapi ini kan pada akhirnya viral nih Bang, artinya abang sendiri nih, apalagi respon netizen sendiri. Ya kan? Gak apa-apa, saya nggak peduli sama netizen. Saya mah penting saya pengacaranya Rasman, nggak ada urusan sama netizen. Nggak ada urusan katanya. Jahat juga dengan saya. Tapi kalau netizen yang baik, alhamdulillah, terima kasih. Aduh. Rasman, Kaget. negara ini, pejuang negara ini, hukum tegak lurus. Dan saya yakin Waduh. kalian pikir Rasman ini takut. Wih. Saya tidak main-main. Kocak. Ini sama. Kalian belum tahu saya. Asik. Kalau besok saya ditangkap Asik. karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court. Asik. Atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap saya saja. Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Ini ada nih. Kodam apa yang merasukimu tidak sampai nggak tahu tiba-tiba sudah di atas meja. Ini kocak banget sih. Demi Allah, demi Rasulullah. Benar-benar Wallahi, pinter. Entah karena saya gelap mata, entah Asik. karena saya terlalu berlebihan. Berlebihan Ingin kau. membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada pengadilan negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Asik. Karena ini masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Kapir. Saya akan menjadi orang kafir kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik kemana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, yang mengagitasi pikiran saya. Ya. Bentar, saya tidak Naik tahu meja. siapa yang menaikkan saya ke atas meja itu. Jin mungkin Pak. Mungkin jin ya Pak ya, yang naikkan Bapak di atas meja. Itu pun Bapak kalau jin mau katanya. ditunjuk ya, itu Bapak bakal terusin tuh naik meja Pak. Itu kan habis Bapak ditunjuk, terus Bapak putar arah, turun. Orang Bapak aja malah maju kok. Kalau merasa Bapak dinaikin, Bapak marah dong. Turun sendiri langsung turun gitu. Nggak maju ke depan. Itu Bapak sempat maju loh Pak. Gak habis pikir di pikiran aku katanya, saya ada yang naikkan katanya. Mungkin jin ya Pak ya. Buat temen-temen yang nanya, Pak kemana aja, kok nggak bikin SG? Gue sakit kemarin, sakit gue alergi itu parah. Alergi gue sekujur badan, gatel-gatel. Alergi gue parah, alergi demam, menggigil. Terus diminumin obat alergi kan tidur gue pokoknya. Terus pas melek-melek begitu sadar, lah ini ada apa nih kejadian si Rasman ngamuk-ngamuk. Bapak-bapak polisian, bapak-bapak kejaksaan dan bapak-bapak Kementerian Hukum cabut aja tuh Pak izin advokatnya Pak, nggak ada gunanya juga Pak. Nggak ada gunanya. Nggak apa-apa, nah apa itu? Oh iya, taruh situ deh. Sini ya. Iya, maaf Pak. Karena ini masih menjadi pertanyaan saya. Bingung tiba ada di atas Kenapa meja. saya bisa jadi di atas meja? Kalau lu aja yang punya badan kagak tahu
Apalagi Lu kita. ujuk-ujuk bisa ada di meja dan lu sendiri kagak tahu konsepnya biji mana bisa di atas Biji mana. meja. Apalagi kita. Iya. Hmm, Nenek bener. ketehe. Menekete. Coba lapor ke hansip terdekat atau mantri terdekat. Siapa tahu mereka memiliki jawaban terkait pertanyaan yang lu miliki. Gue sih kagak habis pikir sih. Iya, mak kelakuan sama congornya lu tuh, gue nggak habis pikir gimana cara mikirnya gitu. Makanya kalau punya otak tuh ya disimpannya di dalam kepala gitu. Jangan di dalam tempurung apalagi di dengkul. Iya. Gue sih bingung gejala awalnya macam mana hingga menyebabkan seakut ini gitu. Aku. Entah karena lupa minum obat, entah dikarenakan memang bawaan pabriknya koyo Bawaan mano pabrik. gitu kayak cacat produksi, atau memang penyakit kambuhan yang memang sulit disembuhkan hingga menyebabkan koyo ngono. Kayak Gue bertanya-tanya, siapa sih yang ngeluarin nih barang? Ya bukannya kenapa-napa udah tahu nih barang reject gitu. Malah diedarkan di masyarakat. Ya bukan kenapa-napa, nanti masyarakat yang dirugikan. Kalau barang reject itu beresiko lekas dan cepat mengalami kerusakan. Nah kalau sudah mengalami kerusakan, mau diarahkan ke mana? Customer service? Service center? Merepotkan. Spare partnya aja sudah tidak lagi diproduksi. Iya. Kode dan tipe barangnya saja sudah tidak terdaftar. Kan beresiko tinggi gitu. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Ada yang bingung nih guys. Bingung kenapa dia bisa sampai naik ke meja. Dia bingung. Dia Jangankan dia, Kita aja kita bingung. aja sebagai penonton udah jelas bingung. Dia sendiri yang naik ke meja tapi dia bingung siapa yang membuat dia naik ke meja, siapa yang mendorong dia ke atas meja. Jadi katanya dia nggak tahu apa-apa, tahu-taunya dia naik ke atas meja. Wah, ngeri. Ilusi berarti. Ilusi. Dan maaf Bang Rasman, Rasman yang hebat, lagi Rasman Hotman sakti, tidak ada Cina. maksud apapun, tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban Keajaiban. atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Alvin. Saya tidak takut masuk penjara. Asik. Saya tidak main-main. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Sampai mental tuh kacamata. Itu gelang. Oh, gelang. Empat. Balik lagi ke tangan, celup. Oh iya bener. Celup, nempel lagi. Kayak perisai Kapten Amerika, coy. No, that's Waduh, magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana. But that's amazing, Bang Rasman. Gokil. Gokil, sumpah keren. Penjara juga rezeki ya. Hidup hakim, aku bela hakim. Seret makin cerewet kepada si Martabas tuh komentar. Bukan mencari keadilan tapi kurang-kurang merusak keadilan manhot. Tangkap tempat onar. Saya di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya I see. tinggalkan pada hukum Bagro. Jangan takut, kura-kura ninja ini hanya mulutnya besar aja. Asik. Dia udah stres, Stres. dia udah setengah gila, ya Setengah kura-kura ninja. gila. Sampai teriak-teriak di pengadilan seperti Tarzan. Dia adalah macan ompong, kura-kura Macan ninja ompong. ompong, nggak ada apa-apanya. Ya, semangat terus. Pengadilan, kami hotel hormat pada pengadilan. Mereka adalah sebagian orang yang kita anggap adalah sampah-sampah yang tidak perlu digubris. Tapi masukin secepatnya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terbaru dari Rasman yang ngamuk-ngamuk ya? Lucu ya, baru sadar loh ketika Bang Deddy Kobuser bilang gelangnya loncat terus balik lagi. Waduh, itu kalau nggak nonton videonya Deddy Kobuser mungkin aku nggak akan ngeh gitu ya. Tapi dia wow, ternyata hebat ya, dari loncat terus masuk lagi.
Keren banget sih menurut aku guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.